الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah kama qala Allahu fi kitabihil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian mari kita menjaga amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita, dan sebaliknya mari juga kita jaga untuk jangan kita lakukan, untuk kita jauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya.
Di antara yang Allah perintahkan, amalan yang senantiasa Allah perintahkan untuk dijaga adalah mari kita menjaga sholat kita. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidu 'alas sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat, terutama adalah sholat yang wusta, dan tegakkanlah sholat itu dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang sudah saya baca tadi, Allah mengawali dengan perintah hafidu, yang artinya adalah jagalah atau peliharalah. Hafidu itu adalah merupakan fi'il amar yang dalam kaidah fikih kemudian disebutkan al-aslu fil amri bil wujud. Asal di dalam perintah itu adalah menunjukkan arti yang wajib. Sehingga di dalam ayat itu Allah mewajibkan kepada kita untuk menjaga sholat-sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, sholat apa yang harus kita jaga itu adalah sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun demikian, Allah dan Rasulnya kemudian memberikan isyarat kepada kita, ada sholat yang mungkin amat berat dikerjakan, sholat yang ketika masuk waktu itu kita kemudian terlena. Ketika datang masuk sholat itu lalu kemudian kita meremehkan untuk segera melaksanakan sholat itu, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatus subhi. Sholat yang berat dikerjakan atas orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamu ma fihinna, sekiranya mereka tahu keutamaan mengerjakan sholat isya dengan sholat subuh itu, atau tentu mereka akan mendatanginya untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu, meskipun mereka dalam keadaan merangkak, mereka tetap akan menunaikan sholat isya dan sholat subuh tadi. Jemaah yang dirahmati Allah, sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari, saat musim dalam keadaan dingin. Maka terasalah berat ketika kita keluar rumah menuju ke masjid untuk menunaikan sholat isya, apalagi adalah sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh itu di zaman Rasulullah adalah sholat yang dikerjakan saat situasi malam hari yang gelap gulita, karena tidak ada penerangan seperti zaman sekarang ini. Sehingga orang-orang munafik, mereka ketika mendatangi sholat isya dan sholat subuh, mereka malas karena wajah-wajah mereka tidak tampak di hadapan Rasulullah. Sehingga turunlah ayat, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka hendak mengerjakan sholat,
khususnya adalah sholat isya dan sholat subuh, qamu kusala, mereka hendak mengerjakannya dalam keadaan malas. Kenapa malas? Yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Karena mereka motivasi dalam mengerjakan sholat itu ingin dilihat oleh manusia. Padahal sholat isya dan sholat subuh itu di situasi pada zaman Rasulullah dalam keadaan gelap gulita, sehingga wajah-wajah mereka tidak nampak di hadapan Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, namun ternyata mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah itu nilainya luar biasa di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi mengatakan, lau ya'lamu ma fihinna la'atau walau bihamdin. Sekiranya mereka tahu keutamaan mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid itu, tentu mereka akan mengerjakannya, tentu mereka akan mendatanginya meskipun dia dalam kesusahan, dalam kepayahan dia menuju ke tempat sholat itu dalam keadaan merangkak, dia akan datang untuk menunaikan sholat isya dan sholat subuh tadi. Apa lalu kemudian keutamaan sholat isya dan sholat subuh manakala kita lakukan dengan berjamaah di masjid? Rasulullah SAW mengatakan, sholat isya yang dikerjakan berjamaah di masjid itu, maka dia bagaikan sholat setengah malam. Sehingga kita mengerjakan sholat isya mungkin hanya 5 menit, atau mungkin paling lama 10 menit, namun nilainya di hadapan Allah itu dihitung oleh Allah bagaikan kita sholat setengah malam. Meskipun mungkin setelah kita sholat isya lalu kemudian kita pulang, lalu kemudian tidur, meskipun seperti itu pahalanya adalah bagaikan kita menunaikan sholat setengah malam tadi. Lalu Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, sholat subuh yang dikerjakan dengan cara berjamaah itu, maka nilainya adalah bagaikan dia melakukan sholat sepanjang malam. Subhanallah, inilah keutamaan orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid, sehingga sepanjang malam dia terhitung melakukan sholat, meskipun kita dalam keadaan tidur, dihitung oleh Allah bagaikan beribadah melakukan sholat tadi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa menunaikan sholat subuh itu adalah disaksikan oleh malaikat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya mengerjakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa malaikat itu berganti untuk mengawasi manusia. Dari malam, tugas malaikat malam berganti kepada malaikat siang untuk mengawasi amal perbuatan manusia. Maka pada waktu itu kemudian dikisahkan di dalam riwayat itu, malaikat-malaikat yang pada waktu setelah subuh itu kemudian menghadap kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah, Allah kemudian berkata kepada malaikat-malaikat tadi, wahai malaikatku, sedang apakah ketika engkau meninggalkan hamba-hambaku itu?
maka malaikat itu tentu kemudian akan melaporkan kepada Allah, ya Allah, hambamu si A aku tinggalkan dalam keadaan dia tengah menunaikan sholat subuh. Lalu kemudian malaikat yang lain mungkin akan melaporkan, ya Allah, ketika hambamu aku tinggalkan si B tadi, ya Allah, dia dalam keadaan tidur lelap, ya Allah. Sehingga sholat subuh itu adalah sholat yang kemudian langsung diterima oleh Allah laporan catatan amalnya. Sehingga inilah kemudian keutamaan menjaga sholat subuh. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man sholat subuhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh itu, maka dia dalam keadaan dinaungi oleh Allah, dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu, sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga sholat-sholat fardu kita, terutama adalah menjaganya dengan cara kita melakukan sholat-sholat itu dengan cara berjamaah. Jangan kemudian kita lalai untuk mengerjakannya. Lebih-lebih kita menjaga sholat-sholat yang itu ada potensi-potensi kita kemudian enggan atau malas untuk mengerjakannya, yakni sholat isya dan sholat subuh. Padahal kalau kita kerjakan, maka sungguh ada nilai-nilai keutamaan di sisi Allah yang tidak kita bayangkan. Begitu banyaknya Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, dan sebaliknya mengampuni dosa dan khilaf-khilaf kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah menerima segala amal ibadah kita, dan sebaliknya Allah mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najana minan nar. Allahumma dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.